ikut. Dan seorang pemuda sedang berenang ke batang air, maka lewatlah buah apel. Lewat buah apel, kemudian tanpa disadari, dek sangkirlah lamu hendak memakan buah apel, termakanlah oleh pemuda ini buah apel. Termakan separuh, teringat dia hadis Nabi, siapa yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka api nerakalah yang akan membakarnya. Gelisah orang laki-laki, baca dulu. Kemudian dicarinya lah pemilik buah apel ini. Ditelusuri batang air, kemudian ketemulah umpun apel. Kemudian dicari orang punyanya, ternyata orang punya itu sedang menyapu kebunnya, seorang bapak-bapak. Kemudian datanglah pemuda ini kepada bapak tersebut. Pemuda ini berkata, wahai bapak, betulkah umpun apel itu adalah milik bapak? Betul. Banyak. Kemudian bapak, ketika saya tadi berenang, hanyutlah buah apel, termakan oleh saya separuh dan tinggal separuh lagi. Saya ingin, wahai bapak, izinkan separuh lagi, halalkan separuhnya lagi, sudah yang saya bakar tadi. Apa kata bapak? Saya tidak mau. Naam muhedah. Pak, ikhlaskanlah Pak. Mangga namu. Aku tidak mau memaafkanmu. Aku tidak akan halalkan. Bapak, dia pemuda kau, teringat dia hadis Nabi. Baca ruwe. Siapa yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka api nerakalah yang akan membakarnya. Kemudian bapak, please deh, halalkan apa yang aku makan ini. Baik, mau aku halalkan makanan yang masuk ke dalam perutmu, ada syaratnya. Kamu harus menikahi anak saya. Baik. Akhirnya terkejutnya pemuda kau menikahi anak bapaknya. Akhirnya bapaknya elok dia nasib lagi kini kau. Memakan buah apelnya. Bisa lo nikah dan apa kan? Tapi kamu jangan tersenyum bahwa pemuda. Anak saya ini tuli, buta, lumpuh, bisu, hidup pula lagi. Berpikirlah seorang pemuda, tuli, bisu, buta, lumpuh, berarti kayak mentimunmu. Aku terlasuk dia. Baik pemuda, baik pemuda, kalau kamu tidak mau, aku tidak akan halalkan apa yang kamu makan. Ingat dia balik hadis Nabi, siapa yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, api nerakalah yang akan membakarnya. Terpaksalah pemuda ini mau. Bapak, saya mau menikahi anak bapak. Kemudian dilangsungkanlah dengan ijab kabul di rumahnya. Tapi wanita ini tidak diperlihatkan. Saya terima nikahnya. Ini binti ini. Sianu binti Sianu dibayar dengan apel.
dibayar tunai, sah. Akhirnya sahlah pernikahannya. Kemudian hati muda, datangilah istrimu, dia berada di kamar. Akhirnya didatangi istrinya, ditotollah pintu kamarnya. Assalamualaikum, kata pemuda. Kemudian terdengarlah oleh pemuda ini sahutan menjawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terkejut ya, berarti ikut nak bisu kena. Ini dijaga salam boy. Indak lah tuli ya, ini kadang ada salam boy. Ini nak lumpuh orang. Dia berjalan membukakan pintu. Berarti itu bapak kata dia. Beduto mertua tadinya lah saya mertua. Berarti berdusta mertua tadi. Akhirnya lupa lagi lah pemudaku kepada bapak tadi, mertuanya tadi. Wahai mertuaku, bapak telah berdusta. Kenapa bapak katakan anak bapak buta, anak bapak tuli, bingung, anak bapak lumpuh, anak bapak apa lagi? Buta, padahal dia bisa mengecat. Padahal dia bisa berbicara, berkata. Apa kata bapak tadi? Kenapa saya katakan anak saya buta? Dia tidak pernah melihat yang haram. Dia tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah mencari organ. Kemudian kenapa saya katakan anak saya itu tuli? Dia tidak pernah mendengar perkataan kotor, tidak pernah mendengar gosip. Kemudian kenapa bapak katakan anak bapak bisu? Karena anak saya ini tidak pernah berkata kotor. Dia tidak pernah menyebut partai PAN tambah etek, tidak pernah menyebut an, kali, dan lain-lain. Pokoknya perkataannya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak, kenapa kamu katakan anak bapak, kenapa bapak katakan anak bapak lumpuh? Karena kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat, tidak pernah melangkah ke tempat permainan, tidak pernah melangkah ke tempat orgian dan lain sebagainya. Tapi langkah kakinya jalan ke masjid, jalan ke musalla, ke tempat ibadah. Itu makanya saya katakan anak saya buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kemudian kenapa bapak pilih saya sebagai menantu? Atau kata bapak tadi, wahai nak, aku yakin engkau adalah anak yang soleh. Aku yakin engkau adalah orang yang baik. Apel saja yang masuk setengah ke dalam perutmu, kamu takut kepada Allah. Itu makanya aku mau menikahkan anakku kepada kamu. Oke pemuda, jangan banyak kecap kamu, dan banyak bicara kamu. Silahkan datangi istrimu. Silakan datang istrimu. Tidak usah kalian pikirkan apa yang terjadi 9 bulan kemudian. Sarah. 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak yang bernama
Abu Hanifah, yaitu ada 4 imam mazhab: Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Dia termasuk kepada imam yang 4. Jadi intinya apa? Kalau orang memelihara makanannya, dia tidak memakan yang haram, nanti lahirlah anaknya nanti menjadi anak yang soleh. Tapi kalau sering dia mencuri, punya orang punya dia, terempa orang terempa dia, itu nantinya tidak akan menjadi anak yang soleh. Anaknya nanti tidak menjadi anak yang soleh, akan tetapi adalah soleh. Hati-hati anak-anak goyang. Ingat dan ingat, ingat dan ingat. Jangan sekali-kali kalian memakan makanan yang haram. Sambal orang jangan dicuri, sandal orang jangan dicuri, handuk dan lain sebagainya. Pas jam 10 kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah salawat dan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan kesyafaatnya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa para guru-guru kami, ya Allah. Dosa orang yang telah mendahului kami, ya Allah. Dosa orang yang menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang tua mudir, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadanya, ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami, ya Allah. Sehatkanlah selalu pimpinan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahkanlah ilmu para santriku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala habibina syafi'ina wa sayyidina